Kanana. Sini. Kanana. Sini. Oke. Kanana. Tim, bantu tim. Sebentar. Karena ini Kananda lagi komunikasi. Jadi, sosok yang tadi ada di pohon, sosok perempuan dengan wajah yang hancur dan juga aku lihat kayak ada tanduknya gitu. Dibiarkan kosong selama lebih dari 15 tahun, homestay di wilayah Tapos, Ciawi Bogor ini terdapat tanah seperti lereng yang menutupi setengah bagian bangunan. Suasana lembab menjadikan tempat ini lokasi yang nyaman bagi sosok astral. Dibangunnya tahun hampir 90-an lah. Dulunya ini memang villa, bagus, agak angker gitu kan. Memang banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Tak jauh dari lokasi homestay terdapat sebuah bangunan yang dulunya adalah lokasi tempat penampungan para pekerja TKW yang akan dikirim oleh pemilik homestay, di mana gedung ini diyakini warga setempat kerap kali terlihat sosok astral berwujud wanita melintas. Dulunya tempat penampungan TKW. Seolah menambah kengerian, sebuah tragedi yang cukup tragis juga pernah terjadi di wilayah homestay, di mana ada sesosok mayat pembunuhan ditemukan di lokasi persimpangan jalan. Perawan katanya mah gitu, udah ada di situ, katanya tahu dibunuhnya mah di mana. Banyaknya gangguan mistis tak lagi mampu dibendung oleh warga sekitar. Mulai dari penumpang angkot wanita yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan, pedagang jajanan keliling yang menerima pembayaran dengan uang yang berubah menjadi daun. Kini, akankah penelusuran kami malam ini dapat mengungkap kisah misteri dan cerita mistis yang banyak dirasakan masyarakat? Serta mampukah kami mengungkap alasan gangguan yang muncul dari para sosok astral di homestay yang terbengkalai ini? Hawanya dingin banget ya, Kak Frisli, Kananda. Iya, hawanya dingin emang. Kita juga posisi kita itu lagi di Puncak banget. Iya. Kak Frisli. Enggak apa-apa kan Anda? Iya. Kananda tunggu di sana. Enggak, Pasya di sana. Masuk sini aja. Jadi gini Pas ya. Di sini ada sosok wanita. Ada sosok wanita yang kayak dipasung. Dan itu di atas kepalanya tuh kayak bolong, ada sesuatu benda yang menusuk. Iya. Tapi ada yang bisa saya komunikasiin? Kananda, sosoknya itu lagi ada di mana sekarang? Pohon pisang ini Pas ya. Ini maksudnya ini pertama kali sih aku ketemu sama sosok perempuan yang seharusnya perempuan ini udah biasa kita temuin. Iya. Tapi kali ini yang membedakan adalah ada sesuatu yang mengikat sosok ini sehingga sosok ini nggak bisa pergi. Sampai ada satu benda yang sangat besar ya, itu di tengah-tengah kepalanya. Tengah-tengah kepalanya kayak dibilang bukan kayak paku, bukan tapi paku, kayak besi emas gitu. Tapi apakah sosok ini yang mengganggu para pejalan di jalanan depan tempat ini, Kak Frisli? Aku coba untuk sedikit komunikasi dulu kali ya. Oke teman-teman, Kak Frisli sedang berkomunikasi dengan sosok wanita yang kalau deskripsi dari Kak Frisli itu seperti sedang dipasung keadaannya, dan wanita itu berada di pohon pisang sebelah Kak Frisli. Oke, aku dapat sedikit gambaran, mungkin kita agak kasih jarak. Jadi, Pasya, Kananda, sekarang di belakang kita ini ada sosok perempuan yang sebenarnya tubuhnya sama seperti ukuran manusia pada umumnya, Pasya. Tapi yang membedakan tangan dan kakinya seperti diikat sesuatu. Aku nggak ngerti itu apa, dan di bagian kepala sini itu kelihatan jelas banget kalau ada seperti besi emas. Bukan kayak paku ya, makanya aku bilang aneh. Sangat gede banget, Gede banget. kayak besi yang membulat gede Dan cuma. ditancapkan ke kepala si sosok wanita ini. Iya, ada di sini, menuju ke arah depannya. Dan sosok perempuan ini bilang kalau dulunya dia adalah sosok yang dibesarkan atau diberi makan seperti sesajen, darah dan sebagainya oleh dukun. Sosok yang dipaku zaman dulunya, jadi ditanam di situ sampai saat ini.
tinggalnya tuh tidak jauh dari tempat ini, tapi dia diikat dan dia sekarang meminta tolong. Untuk Jadi tadi dilepas. tuh aku tuh salah penglihatan. Aku tadi kira aku dengar suara minta tolong dari anak kecil, Tapi ternyata dari si sosok wanita ini. cewek ini. Oh, Dan dia tuh bilang kalau dia minta untuk dilepaskan, Iya. dibebaskan dari ranah daerah sini. Cuma dia berjanji kalau misalnya kita memang melepaskan dia dari ranah daerah sini, dia tidak mungkin mengganggu lagi. Karena sosoknya ini sejujurnya dia seperti manusia, jadi nggak serem sama sekali dengan rambut yang panjang banget. Itu tuh sampai kayak ke rumput-rumput Iya. ilalang ini, rambutnya memanjang dan melebar ke kanan dan kiri. Sosoknya juga seperti duduk dengan tangan yang panjang. Wajahnya saat ini dongak melihat ke arah atas, melihat ke arah kita dengan mata yang sangat serem ya menurut Iya. aku. Tatapannya tuh tajam, serem. Dia juga tidak bisa sama sekali berpindah. Bahkan dia tidak bisa menimbulkan komunikasi atau dia mencoba untuk mengganggu tuh enggak sama sekali, Fasya. Tapi ada sesuatu hal yang mampu untuk mengikat atau bahkan melepaskan dia. Dan katanya tempatnya ada di daerah kita. Coba aku bantu untuk komunikasi juga Visi yang dia maksud. Dan Ananda dan Frisly bekerja sama agar dapat membantu sosok yang sengaja diikat oleh orang tak dikenal di lokasi ini agar bisa bebas. Nggak apa-apa, Fasya. oke. Tapi Kak Frisly, aku juga ada pertanyaan buat Kak Frisly. Si sosok ini tuh udah dari kapan dikunci di tempat ini? Sebenarnya kalau dari makhluknya ini sendiri, usianya sudah ratusan tahun, Fasya. Kenapa? Karena memang residu energi yang ditunjukkan dan juga warna aura yang ditunjukkan itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang saat ini rame ada di sekitar kita. Oke. Jadi dia bilang ada benda yang ketanam di sini Visi yang bisa untuk membantu melepaskan dia. Tapi saya bilang untuk setelah kamu saya lepaskan, kamu tidak boleh mengganggu lagi kan. Dia saya janji kan, dia gitu. Berarti ini dia berharap kalau adanya perjanjian sama kita, tapi kalau dia kita lepaskan dia tidak mungkin mengganggu masyarakat sekitar kan? Iya, betul. Kan Anda? Kananda. Aku melihat cahaya. Cahaya. Kananda, pelan-pelan Kananda. Hati-hati deh. Oke, teman-teman. Jadi Kananda sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok, aku nggak tahu, atau mungkin sedang mencoba mencari di mana benda yang dimaksud oleh sosok tersebut itu berada. Sekarang Kananda lagi coba untuk menarik seperti apa gambaran bendanya, dan ini memang ditunjukkan oleh sosok perempuan yang ada di sana. Pelan-pelan. Ayo Ban. Saya minta ini Vas ya. Apa? Bantu saya. Oke. Yuk, karena semak-semak agak susah. Jadi Kananda. Fasya, Ya. ini coba buat dibantuin kasih pencahayaan. Karena menurut aku ini case pertama kalau kita ditunjukkan sesuatu dan itu dari makhluk sekitar. Memasuki wilayah puncak hawa dingin di sekitar wilayah homestay ini tak lagi menjadi penghalang bagi Den Ananda, Fasya serta Frisly dalam berusaha keras menemukan benda pengikat sosok yang berakhir mengganggu di wilayah sekitar homestay dan menambah keangkeran. Tapi memang sepertinya bendanya itu bisa dibilang cukup kuat karena agak kesusahan mencari benda tersebut. Bantu Vas ya. Oh. Dapat. Nggak dapet.
Setelah pencarian yang cukup lama serta menggali cukup dalam, kini pusaka berbentuk kujang yang sengaja ditanam oleh seseorang di wilayah homestay untuk mengikat sosok itu ditemukan. Tuh air dulu, Tim minta air. Ayo, Oke. kita balik lagi. Kan Anda hati-hati kan Anda. Aman. Dibawa ke arah sana aja, Kita Kak. ke tempat sana lagi. Jadi ini tuh benda apa kan Anda? Ini salah satu mungkin bisa kita bilang pusaka yang bentuknya kayak model kujang. Dia ini ya, kalau saya lihat emang sudah ketanam sudah lama ada di sini. Apa Jadi- sama kayak dia, Kak? Maaf, maksudnya sosok ini kan memang sudah ratusan tahun. Apa Enggak. usianya juga seperti itu? Lebih lama ini ketanam di sini. Jadi pada saat bangunan ini masih ada, ini kalau nggak salah villa ya. Iya, ya, aku dapat villa gambaran sampai homestay ke belakang gitu kan, sana. Anda? Ya, villa. Jadi pada saat villa ada, benda ini sudah ada ketanam di dekat pohon kelapa itu. Nah, sosok wanita ini bisa dilepaskan dengan adanya ini, Fas ya. Dan dia bilang juga pada saat saya lepaskan, ini mungkin bisa manfaat juga nanti pada saat kamu jalan-jalan di sini katanya. Benda ini, Iya. kujang ini. Iya, Berarti maksudnya pusaka ini berarti harus kita bawa kan, iya, Anda? kita harus dibawa. Dia sih bilang begitu, tapi kita nggak tahu sih apa kegunaannya, maksudnya. Cuma kita bawa aja lebih baik sih. Oke, untuk menutup dari sosok ini berarti sosok ini itu bukan mengganggu di tempat ini. Dia memang sudah ada dan usianya sudah ratusan tahun juga, Fasya. Tapi memang dia tidak pernah mengganggu karena untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya pun nggak bisa karena adanya diikat dengan perjanjian antara dia dengan dukun itu si Fasya. Oke, baik kalau gitu mau melanjutkan Ya, penelusuran kita. Kita coba jalan sana. Hati-hati kan Anda. Ini aku doang apa kalian juga nggak sih? Itu ada siapa? Hah? Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa di situ? Ada orang Di mana? itu. Oh iya, kan Anda. Kan Anda. Kan Anda. Kan Anda. Kan Anda. Sebentar kan Anda, hati-hati. Awas Visi. Jujur, Serem banget. Sobat deg-degan, pada saat aku pertama kali ke tempat ini auranya langsung berbeda. Jadi di pohon ini ada sosok wanita, tapi wujudnya itu kita bisa bilang sangat aneh dengan hidung yang kayak ada culanya. Kayak ada tanduk. Ada bunyi sesuatu. Kamu jangan. Ada suara. Oke, sosok itu lagi ngapain sekarang kan Anda? Dia tidak mau diajak komunikasi baik-baik. Atau kita coba untuk night vision? Boleh. Tim, Tim minta kita minta night night vision. vision. Awas. Kan Anda. Hei. Kita baik-baik di sini. Hei. Kan Anda. Hei. Tim boleh minta lampu lagi, Kita Tim. baik-baik di sini. Gak apa-apa emang. Ada apa? Nggak, sebentar. Itu ada sosok apa, Kak Frisly? Oke, Fasya mungkin yang tadi. Kan Anda. Fasya sini. Kan Anda. Sini. Kan Anda. Sini. Oke. Kan Anda. Tim, bantu Tim. Sebentar. Karena ini kan Anda lagi komunikasi. Jadi sosok yang tadi ada di pohon, sosok perempuan dengan wajah yang hancur dan juga aku lihat kayak ada tanduknya gitu. Kayaknya emang
dia lebih menguasai kawasan air deh. Kananda. Belasan tahun terbengkalai, homestay yang berada di lokasi wisata Bogor ini menyimpan kemewahan yang tersisa ketika masih aktif dipergunakan. Mulai dari fasilitas taman yang berisi permainan anak hingga kolam, masih terlihat kokoh berada di wilayah homestay. Itu kelihatan jelas banget Fasya kalau misalnya sosok itu malah menyerang dan berusaha untuk pindah lokasi. Mungkin dia berusaha untuk menutupi sesuatu dari tempat ini karena dia tahu tujuan kita untuk mencari informasi di tempat ini. Ceweknya ada di depan kakak. Karena ini kita perlu night vision. Night vision. Fasya cepetan. Tahan kak. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba air juga malah jadi kayak gini. Kananda. Kananda ini barusan ada suara ketawa dan ada suara melengking. Suara orang tua. Nyalain night vision, tim. Tim. Pelan-pelan kak. Jadi di belakang itu adalah sosok wanita yang tadi di atas itu. Tiba-tiba dia melayang ke sana. Saya tidak mau lepas dengan sosok itu. Saya ikuti dia. Saya bilang, saya ingin komunikasi baik-baik, tapi dia sempat melawan saya dan entah dia kayak ngambil tangan saya. Menarik Kananda yang akhirnya menyebabkan Kananda itu tercebur di kolam ini. Ya, jadi dia anggapannya bahwa ini semakin dia ada di wilayahnya dia semakin kuat, tapi nyatanya enggak. Jadi sekarang Jadi sosoknya sudah di sana. Iya, sosoknya itu tunggaan batu. Ya. Dia posisinya di situ. kak berarti benar sekarang kita tuh nggak cuma menghadapi sosok-sosok perempuan ini aja, tapi adanya sosok yang dari awal kita datang tuh memantau kegiatan kita. Tuh. Dia bilang gini juga, dia ini isi Fasya bisa kita bilang kaki tangan sosok nenek-nenek yang ada di sini. Dia bilang, saya panglima yang ada di sini dan saya diutus sama nenek-nenek. Oke, kalau ngomongin nenek-nenek, tadi pada saat kakak lagi seperti berkelahi, tiba-tiba ada suara ketawa dan itu melengking, tapi suara nenek-nenek. Oke, balik lagi ke sosok ini Kananda. Apakah sosok ini yang mengganggu para pengguna jalan di depan villa ini? Ya, dia yang mengutus. Jadi dia punya apa ya, pasukan-pasukan. Dia punya pasukan 6 wanita yang ada di sini. Tapi kita belum lihat visi ya. Oke. Sosok wanita itu yang ada di mana? Karena sebenarnya kalau yang aku lihat Kananda pada saat tadi Kananda berkelahi, dan aku juga ngelihat dengan jelas kalau pada saat itu gambaran dari tempat ini adalah tempat wisata. Ini adalah area wisata yang dulunya sangat ramai didatangi oleh masyarakat sekitar atau orang-orang yang memang berkegiatan ingin pergi ke arah atas. Jadi sebenarnya ini tempat wisata, ada permandian air panas dan juga kolam ini bisa dibilang ini kolam anak. Dan pernah adanya insiden yang disebabkan oleh sosok perempuan ini. Makanya dia nggak mau dibongkar. Dan itu penyebab kenapa Kananda tuh langsung diserang Fasya. Dia menutupi itu di atas, dia membawa kita ke sini, tapi dia nggak sadar kalau aku malah jadinya nge-flashback tentang kejadian itu. Sebentar Kak Frisly. Kak Frisly bilang si sosok ini itu pernah menyebabkan insiden. Betul Fasya. Insiden apa Kak Frisly? Jadi aku ngelihat kalau pernah ada satu keluarga yang menginap, itu keluarga besar. Ayah, ibu, tante dengan anak-anaknya. Dan itu anak-anaknya usia 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Rata-rata perempuan, tapi ada satu anak laki-laki yang usia 8 tahun itu. Jadi sosok anak itu, dia berenang, dia tuh cuma diem aja, tiba-tiba dia teriak, dia merasa ada sesuatu. Yang menarik. Enggak, aku nggak dapat gambarannya tarikan seperti apa Fasya, tapi yang jelas di tempat ini, air ini pernah menjadi air yang penuh dengan warna merah atau darah.
Jadi aku juga nggak ngerti apa yang dia sebabkan sampai akhirnya mungkin itu yang menyebabkan dia merasa kalau dia adalah sosok yang kuat di sini, Fasya. Anak kecil pas dia dari dalam kolam, pas naik kakinya langsung berdarah. Padahal di bawah kolam nggak ada keramik rusak atau apa. Sebenarnya yang membedakan sosok ini dari sosok biasanya yang kita temuin sih, Fasya, karena wajahnya benar-benar hancur. Yang di bawah itu ada wanita cantik pakai selendang merah. Tapi kalau udah jelek katanya mukanya sampai busuk. Dengan rambut yang terurai dan besar, dan dia pakai kebayanya itu kebaya pengantin. Jadi kebaya yang memang panjang ke belakang. Oke, terus sosok ini tuh asalnya dari mana Kak Frisly atau Kananda? Jadi sosok ini emang sudah ada lama, Mas ya. Semenjak bangunan ini sudah ada. Jadi emang sosok ini menempati pohon yang ada, pohon besar tadi ya. Banyaknya peristiwa tragis yang terjadi di sekitar wilayah homestay seolah menambah daftar kengerian dari gangguan yang warga sekitar rasakan. Belum dapat kami pecahkan, namun kini kemunculan sosok nenek yang diyakini menjadi penguasa wilayah homestay malah menambah kisah misteri yang perlu kami ungkap. Akankah kami mampu mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Kananda, hati-hati Kananda. Oke, kayaknya kita cari jalan sini kali ya, Kak. Coba. Kananda.